Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengapresiasi Menko Polhukam Mahfud MD yang menyetujui desakan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Saat ini Undang-Undang Militer tersebut sudah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer menjadi keniscayaan dan khawatir di dalamnya dapat membuat anggota TNI berpotensi lolos dari jeratan hukum. Wapres juga mengapresiasi pernyataan Menko Polhukam yang sudah tepat dan memasukkan dalam Prolegnas. Ada hal-hal yang memang perlu disempurnakan lebih sesuai dengan tuntutan keadaan, maka itu saya kira sesuatu yang ya menjadi keniscayaan lah untuk dilakukan revisi itu. Karena itu pernyataan Pak Mahfud saya kira itu tepat dan ini sudah masuk di Prolegnas. Saya kira kita silakan terus berjalan dan sesuai dengan aspirasi yang muncul. Dan tentu ingin undang-undang itu kan lebih baik bisa merespon tuntutan keadaan yang terjadi. Saya kira itu yang oke. Penyidik KPK dan Puspom TNI menggeledah kantor Basarnas terkait kasus dugaan korupsi yang menyeret kepala Basarnas dan bawahannya. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri menyebut dari penggeledahan itu tim penyidik Puspom TNI dan KPK menemukan sejumlah dokumen terkait kasus dugaan suap kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi. Hari ini tim penyidik KPK bersama dengan tim dari Puspom TNI melakukan penggeledahan di kantor Basarnas RI dan informasi yang kami peroleh sejauh ini tim menemukan beberapa dokumen yang terkait dengan perkara dan selanjutnya tentu akan dilakukan analisis untuk disita sebagai barang bukti dalam berkas perkara kelima tersangka dimaksud. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan tak ada impunitas di lingkungan TNI, termasuk dalam penanganan kasus suap yang melibatkan Kabasarnas, Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto. Panglima menyebut kedua tersangka kini sudah ditahan. Oleh karena itu, Panglima meminta masyarakat tak perlu khawatir karena proses hukum terhadap keduanya terus berjalan dan saat ini telah masuk ke tahap penyidikan. Ya, tentunya saya minta masyarakat juga tidak khawatir dengan itu, karena saya lihat dari pembicaraan selama ini seolah-olah TNI kalau salah masuk peradilan militernya ada impunitas. Tidak ada. Tunjukkan mana impunitas yang diterima oleh prajurit TNI ya kalau salah. Ya pasti dilaksanakan penyidikan dan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain satu perwira tinggi dan satu perwira menengah aktif TNI, penyidik juga telah menetapkan 3 orang sipil sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Tim Liputan, Kompas TV.